Sebenarnya latar belakangnya adalah yang tadi sudah diungkapkan, Bulog mendapatkan tugas untuk menjaga stabilitas. Stabilitas ini tentu di dua sisi. Yang satu stabilitas di produsen, supaya harga petani juga tetap terjaga dengan baik. Dan stabilitas yang paling utama di konsumen, karena itu berkaitan dengan inflasi dan sebagainya. Kita tahu misalnya tahun 2023, peran beras dalam inflasi pangan itu mencapai 53%, jadi besar sekali. Jadi kalau intinya kalau beras stabil, maka insya Allah volatile food itu akan stabil dan implikasinya nanti pada inflasi nasional. Kalau kita lihat dalam 2-3 tahun terakhir, harga di tingkat petani aman terjaga, cukup tinggi, bahkan pada tahun ini, pada awal tahun ini, petani betul-betul bahagia karena harga gabahnya sangat menarik, ya, 7.000 sampai 8.000 rupiah per kilogram. Nah, tapi tantangannya sekarang adanya di konsumen. Kalau kita bicara stabilisasi harga konsumen, maka kita akan memiliki dua mekanisme. Ya, mekanisme yang pertama itu adalah intervensi pemerintah secara langsung. Ya. Dan ya ini yang sebenarnya jarang dibahas, itu adalah stabilitas menggunakan langkah-langkah komersial, langkah-langkah bisnis. Saya ambil contoh kepada yang kedua ini. Kenapa kok bisa pasta gigi harganya stabil, sama dalam jangka waktu yang panjang, dan berlaku di seluruh Indonesia. Di semua kota harga pasta gigi itu sama. Atau banyak sekali produk-produk yang kalau kita masuk ke dalam retail modern, maka kita akan dapatkan harga yang relatif stabil sepanjang tahun dimanapun. Nah, ini yang menjadi cita-cita pemerintah juga. Jadi dari sisi komersial, kita juga harus bisa menjaga stabilitas. Kalau yang tangan kanan tadi, istilah saya tangan kanan, tangan kiri, yang pakai intervensi, itu sudah ada bantuan pangan. Sudah ada SPHP. SPHP ini sebenarnya semacam operasi pasar begitu. Ini sudah dilakukan dan memang perlu terus dilakukan. Tapi yang juga harus dikembangkan adalah yang stabilitas melalui mekanisme komersial itu. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa Bulog masuk ke retail. Ya. Inilah yang menjadi dasar. Betul. Memang selama ini artinya stabilitas dengan langkah komersial ini belum dilakukan atau memang belum maksimal, Pak? Belum maksimal, yang jelas. Tetapi kita ingin berusaha ini untuk menjadi lebih bermakna lagi dengan market share yang makin besar. Karena nanti yang tadi intervensi pemerintah ini ibaratnya kayak pemadam kebakarannya. Tapi untuk menjaga, maintain, itu harusnya dengan yang sisi komersial itu. Inilah sebabnya kemudian Bulog misalnya mengembangkan industri perberasannya dengan membangun sentra pengolahan padi. Ya, sekarang sudah tersebar beberapa belas di seluruh Indonesia. Kemudian juga sentra pengolah beras. Jadi kalau sentra pengolah padi itu kita beli gabah, keluarnya nanti beras premium. Kalau sentra pengolah beras itu kita beli beras dari penggilingan-penggilingan kecil, kemudian kita olah menjadi beras yang jauh lebih baik. Kemudian kita juga punya Bulog One Stop Service, itu semacam pusat distribusi sekaligus retail dari Bulog yang saat ini sudah ada di Jakarta dan di Medan. Ini disertai dengan pergudangan yang modern, demikian juga distribution center yang modern. Kemudian juga Bulog mulai masuk ke fasilitas-fasilitas pengeringan, karena drying activities itu adalah yang paling terbatas di tingkat petani, di tingkat masyarakat, maka kita masuk ke sana. Bulog juga sudah mulai mengembangkan brand, ya, masuk ke branded product untuk pangannya, mulai dari beras, kemudian juga ada gula dan yang lain. Bahkan kita sudah masuk misalnya, walaupun masih sangat kecil dan masih sifatnya pionir, untuk mengembangkan produk-produk berbasis sagu. Oke. Nah, hal-hal semacam itu kita kembangkan. Oke, dan untuk stabilitas dengan langkah komersial ini Pak, satu-satu kita bahas. Apakah ini akan ada mitra yang diajak bekerja sama dengan Bulog, Pak? Oh iya, jelas. Jadi Bulog lebih memposisikan diri sebagai distributor. Kita memposisikan diri dalam rantai pasok itu ke sedikit lebih hulu. Nah, di samping juga kita membangun retailnya sendiri, kita juga bekerja sama dengan existing retail. Existing retail. Ya, jadi misalnya yang kita maksudkan memang ada pasar modern, tapi juga pedagang-pedagang pasar di pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar rakyat itu kita sentuh
saat ini kira-kira sudah hampir 30.000 kita menyebutnya sebagai rumah pangan kita, ya. Rumah pangan ini adalah warung-warung sebenarnya, warung-warung kecil di mana-mana, dan itu masuk dengan produk yang disalurkan oleh Bulog, dan dengan demikian mereka juga ikut menjadi bagian dari retailnya Bulog. Di samping itu juga kita bekerja sama, seperti saya katakan tadi, jaringan dari Aprindo, dari Asosiasi Peritel Indonesia, bekerja sama dengan mereka juga untuk menyalurkan produk-produk Bulog. Jadi kita bekerja sama. Intinya adalah kolaborasi. Intinya adalah kolaborasi. Jadi produk-produk yang potensial diterima selain beras ini sejauh ini ada gula, sagu, atau mungkin ada potensi produk lain, Pak? Minyak goreng, daging kerbau, itu juga yang ditangani oleh Bulog. Dan mungkin juga ada beberapa produk lain seperti terigu, tepung beras, dan lainnya. Oke. Lantas apa yang akan dilakukan Perum Bulog untuk bisa meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk-produk hilir dari Perum Bulog ini, Pak? Ya, saya kira tentunya ya sama seperti basic business ya. Kita terus melakukan marketing dan campaign. Kita punya jaringan di seluruh Indonesia dengan lebih dari 25 kantor wilayah. Kita punya 1.600-an gudang di seluruh Indonesia. Itu juga menjadi basis dari kampanye dan promosi kita. Kita juga sudah masuk ke online dengan berbagai macam aktivitasnya. Kita juga tentunya melaksanakan berbagai gimmick marketing yang dengan berbagai macam bentuk. Ya. Kita lakukan semua dan bekerja sama dengan mitra-mitra Bulog tadi itu juga sekaligus menjadi bagian dari usaha untuk memasarkan produk maupun brand Bulog. Tapi kan pasti dengan apa yang dilakukan ini banyak juga pesaing yang bekerja ataupun bergerak di bidang yang sama. Bagaimana menyiasati persaingan yang sudah ada, Pak? Ya, Bulog beruntung karena kita bisa mengkombinasikan antara intervensi pemerintah tadi, ya, yang saya istilahkan dengan tangan kanan, bantuan pangan dan lain-lain, dengan sisi komersialnya. Jadi kita melakukan langkah-langkah untuk melakukan kombinasi di antara langkah itu pada saat kita menyalurkan bantuan misalnya itu di daerah-daerah yang di mana kita berada itu kemudian juga ada alternatif bagi masyarakat untuk melihat produk-produk komersial Bulog. Demikian juga tadi karena sifatnya kolaborasi, maka dengan perusahaan-perusahaan swasta peritel kita menggunakan pendekatan yang sama dengan pesaing kalau mau disebut pesaing untuk produk yang mereka lakukan. Sehingga kalau kita tahu di dalam retail itu mereka membutuhkan aneka produk, mereka membutuhkan SKU yang lebih banyak, sedemikian sehingga keberadaan produk Bulog di sana itu justru menambah alternatif yang dimiliki oleh konsumen. Jadi kami tidak memandang ini sebagai sebuah persaingan yang head to head dan sebagainya. Kita memandangnya justru kalau bisa ya kolaborasi aja.